Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah wa syurutu wujubihima al-islamu wal buluhu wal aqlu wal hurriyatu wal istita'atu. Syarat-syarat wajibnya ibadah haji dan umroh, tentu namanya syarat harus dipenuhi. Yang pertama yaitu Islam. Ya, Islam namanya ibadah haji yang punya ibadah atau rukun itu kan orang Islam, maka ya tidak wajib bagi orang kafir. Kafir yang asli sejak lahir itu tidak wajib, tapi dia juga kena hukum disiksa. Mengapa demikian? Ya karena meninggalkan ibadah haji atau umroh. Lah mengapa kau meninggalkan? Ya karena tidak Islam. Jadi dia kena siksa meninggalkan ibadah haji ya karena tidak Islam. Oleh karena itu, agar supaya bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh harus Islam. Yang nomor 2 harus baligh. Kalau nanti masih anak-anak, itu berarti hukumnya sunnah. Jadi anak kita misalkan umur 7 tahun atau 10 tahun belum baligh, kita ajak haji atau umroh, haji umrohnya itu sunnah, belum menggugurkan. Misalkan nanti dewasa dia tuh kok mampu, maka tetap wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi syarat yang kedua harus baligh, harus dewasa. Yang nomor 3 wal aqlu, harus punya akal. Punya akal dalam arti akalnya itu sempurna, tidak, ya namanya sempurna ya harus sempurna, tidak gila, tidak dalam keadaan epilepsi dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4 wal hurriyatu, harus merdeka, dalam arti dia bukan budak. Karena kalau dia itu budak, ibadah haji atau umroh itu harus seizin sayyidnya. Tanpa seizin sayyidnya dia tidak bisa melaksanakan ibadah atau tidak boleh melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena seluruh jiwa raganya itu harus diberikan kepada sayyid, di istilahnya itu khidmah, dicurahkan untuk sayyidnya. Kalau ibadah sholat ya wajib, yang namanya sayyid ya harus mengizini. Puasa sayyid pun harus mengizini. Tapi kalau ibadah haji karena itu fisik, ibadah yang penuh dengan membutuhkan fisik, maka budak kalau ingin ibadah haji harus seizin sayyidnya. Yang nomor 5 wal istitoati, harus mampu. Mampu otomatis mampu finansial. Kalau sekarang mendaftarkan punya uang, berangkat fisik, naik kendaraan, naik pesawat, kuat, mampu. Ini namanya istitoah. Dan istitoah lagi itu harus ada syaratnya.
Wa syartuha ayyakuna asasu qadirun ala jami'il mu'uni allati yahtaju li nafsihi walati yatrakuha li iyalihi wa adbaihi min khurujihi min baladihi hatta yarji'a ilaihi wa ala rukubi dabati fi dhihabihi wa ruju'ihi min ghairi masyaqqatin syadidatin. Syaratnya ibadah haji mampu istitoah, yaitu seseorang benar-benar mampu atas segala bahasa ragat itu biaya yang dia butuhkan, baik untuk dirinya dan juga keluarganya yang ditinggalkan atau mungkin karyawan atau pembantunya, mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah lagi. Jadi ibadah haji, tapi keluarga, kalau sekarang ibadah haji itu kan misalkan 40 hari. Keluarga selama 40 hari ini kok tidak tercukupi, maka ibadah hajinya itu belum wajib, itu namanya belum istitoah. Jadi selama ditinggal pergi haji sampai kembali ke rumah lagi, ini keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, pengikutnya itu ya mungkin karyawannya, pembantunya, itu kebutuhannya harus dicukupi. Kalau dalam jangka 40 hari tidak dicukupi, itu namanya belum istitoah. Belum istitoah, belum mampu, belum wajib melakukan ibadah haji. Begitu juga ketika naik kendaraan, ya, naik kendaraan biasa nih, naik bis atau pesawat, ini timbul yang namanya trauma rawani. Nek numpak pesawat semaput, yo mergo wedi samar nek jatuh. Atau naik bis, tentu armada kalau di Madinah ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu kan transportasinya itu kan memakai bis. Ning kono mabuk, ning omah mabuk sing akhire semaput, tidak sadarkan diri. Hal semacam ini termasuk belum istitoah. Jadi syaratnya fi dhihabihi wa rujuihi min ghairi masyaqqatin syadidatin. Fa in syaqa alaihi rukubuha fa yustaratu ayaqdiru ala rukubi fi syaki mahmalin mudallilin. Jadi apa itu namanya? Naik apa saja, yang penting dia itu tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Itu tadi numpak pesawat karena saking takutnya ketinggian, akhirnya dia itu semaput, telenger, tidak sadarkan diri. Ini namanya belum dikatakan istitoah. Jadi syaratnya istitoah di samping biaya, juga naiknya keamanannya pun juga harus terjaga. Fala yajibu alaihi al-hajju binafsihi. Dan fa in syaqa rukubu fi fala saririn yahmiluhu rijalun. Saiki umpamane iki, ya iku Indonesia wingi sing haji naik sepeda perjalanan 4 bulan itu kan ada. Itu mungkin
Ya mbuh nekat, entah itu karena takut naik kendaraan atau pesawat atau mungkin tidak punya ragat. Ini malah no gawe-gawe. Daripada daftar haji selama 20 atau sampai 30 tahun, ayo bareng-bareng naik haji, naik sepeda. Naik sepeda itu hanya 4 bulan, daftar tunggunya itu hanya 4 bulan. Itu kemarin tuh teman-teman itu ada yang istilahnya tuh guyon semacam itu. Itu kan ada tuh kemarin itu. Jadi ibadah haji dari Indonesia ke Mekah sudah datang kemarin itu malah diwawancarai para jamaah-jamaah. Itu umurnya tuh malah tua itu. Naik haji, dia kuat naik sepeda dari sepeda pancal dari Indonesia ke Mekah selama 4 bulan kalau tidak keliru. Itu sehingga buat banyak yang buat guyon, ayo kalau gitu daripada haji reguler mahal daftarnya 20 sampai 30 tahun, ayo rame-rame naik sepeda. Ibadah haji naik sepeda itu kan berarti itu kuat. Ya kalau ada tekad semacam itu ya monggo, itu dia wajib melakukan ibadah haji. Jadi tidak mampu melakukan ibadah haji itu memang benar-benar naik kendaraan bis trauma, mabuk, naik pesawat trauma ketinggian. Itu dulu ada pemain sepak bola dari Belanda, itu dia di Liga Inggris tidak pernah sama sekalipun dia naik pesawat. Jadi kalau misalkan itu ada pertandingan di luar, yang itu namanya liga itu kan mesti keluar negeri kalau pertandingannya itu antara klub. Dia itu naiknya itu istilahnya itu mobil lah, mobil pribadi, tidak pernah naik pesawat. Itu pemain dari Belanda, kalau nggak keliru itu namanya itu Dennis Bergkamp itu. Jadi dia itu istilahnya itu punya fobia ya. Fobia itu apa Pak Ali? Ketakutan. Ya ketakutan tersendiri lah. Jadi dengan ketinggian, jadi tidak pernah naik pesawat sama sekali lah. Tapi kalau bisa tidak apa itu namanya naik pesawat tidak bisa karena fobia atau trauma. Ya kalau ada fasilitas naik kendaraan ya wajib naik kendaraan. Kalau ada fasilitas naik kapal ya harus naik kapal. Kalau kapal dulu itu 5 bulan. Entah sekarang itu berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di sini kalau memang naik kendaraan itu sama sekali tidak bisa, maka dia boleh meminjam ini poyono Indonesia kan tekan Mekah kon gendong tidak ada. Sing ono kuwi naik dokar utawa naik jalan ya mau kok. Naik onto. Nah, kalau demikian ya sekarang umumnya itu ya bis sama pesawat. Kalau memang tidak mampu sama sekali, fala yajibu alaihil haju, maka tidak wajib baginya melakukan haji binafsihi. Jika nong stroke atau mungkin sakit yang sama sekali tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Bahasane cara dene iki sampai mari ora bakal bahasane sampai mari ora bakal iso haji lah, mungkin karena sakit stroke yang parah. Atau sakit yang parah yang tidak mungkin untuk ibadah haji. Itu kan berarti tidak bisa melaksanakan haji dengan sendirinya, maka bal yajibu alaihi ayastajiro man yahujju anhu ingkodaro ala dalika. Nah, kalau ibadah haji karena punya kelemahan fisik, mempunyai keterbatasan, tapi dia mampu membiayai orang lain untuk melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji seperti itu dia menyewa orang lain agar supaya melaksanakan ibadah haji, maka wajib nyewa wong ibadah haji. Kalau sekarang itu kita itu yang umumkan namanya haji amanah, mungkin karena yang diamanah itu orang yang meninggal dunia. Kalau orang yang meninggal dunia itu haji amanah itu baik, dan itu tidak perlu istilahnya jalur izin. Biyen iki sing
mati ki wasiat pesen atau tidak. Jadi mama ini ya, kemarin itu contohnya Pak Sopo itu jenis Pak Matfanani atau Gumut ini kan meninggal. Keluarganya itu berinisiatif haji amanah. Ya ini tidak perlu izin utawa mbiyen iki sadurunge sedo iki wasiat aku sumpit dikajeke ya. Tidak perlu karena sudah meninggal. Dan itu benar-benar daftar. Itu namanya haji amanah. Dan itu tidak perlu izin. Wasiat maupun tidak, ini keluarganya ini memang mewajibkan, harus wajib mengamanahkan. Tapi ada haji, ini nanti ini ada ini. Jadi kalau ada orang masih hidup, ya, orang masih hidup, tapi tidak mampu. Ya mungkin karena sakit, ya. Mungkin karena sakit, atau mungkin karena keterbatasan lah. Keterbatasan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi masih hidup. Maka andikan ada orang lain yang bisa dipercaya, misalkan ini saya pingin ngajeki sukron loro stroke ora bakal iso lah kemana. Terus punya uang, menyuruh orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji seperti itu namanya adalah hajjun ma'dzubin. Haji ini wong sing ora iso nyempurnake utawa nglaksanake ibadah haji tapi iso urip. Lah, melaksanakan haji ma'dzub seperti ini harus seizin orang yang masih hidup. Jadi paman sukron tak haji. Ron kowe tak haji gelem apa gak? Mungkin sukron itu tenger-tenger wis ra iso mlaku ra iso. Itu misalkan ini. Mlaku ra iso, lara fisiki kabeh lemah. Lah ini misalkan ini kan karena masih hidup ini. Ini sukron kudu tak izini. Tak jeron kowe tak kajeki gelem apa gak? Gelem. Ini berarti nanti saya mengajikan sukron ini hajinya sah. Atau saya tidak minta izin tapi sukron itu titip. Mbah, sampean lo kaji aku dilungane kaji ya. Lah ini namanya ada izin. Otomatis ada izin. Namanya adalah haju ma'dzubin, yaitu haji ini wong sing isih urip tapi ora mampu melaksanakan haji karena kondisional. Jadi kalau amanah itu kan melaksanakan ibadah haji sing diganti itu kan masih sudah meninggal dunia. Lah kalau badal haji itu secara umum badal, namanya badal. Tapi kalau yang sudah meninggal namanya amanah. Tapi yang masih hidup tapi tidak mampu melaksanakan itu namanya ma'dzub. Jadi badal itu meliputi amanah sama ma'dzub. Kalau badal itu kan ganti. Lah nek ganti wong mati jenenge amanah, nek ganti wong sing urip krana tidak mampu namanya ma'dzub. Jadi di sini ada ini tak teruske. Jadi sekali lagi kalau mampu nyewa. Jadi awake dhewe ora iso nglakoni ibadah haji tapi finansial banyak. Ning ora iso karena fisik ya dia wajib nyewa wong kon ngajeki. Fa in wajada man yahujju anhu bila ujratin wajaba alaihi ayyadana lahu. Saiku mamani, saya sudah berhaji berkali-kali. Kemudian saya tanpa apa itu namanya, tanpa diminta untuk sukron untuk melaksanakan ibadah haji, aku pengen ngajeki sukron mergo aku wis kaji bola-bali. Sukron wis ora ngetoni biaya gratis ini. Walaupun demikian toh saya itu harus minta izin kepada sukron
kowe tak haji iki gelem apa gak? Ya Sukron bayar ora Mbah? Tidak bayar sama sekali. Lah ini saya harus minta izin kepada Sukron. Ora kok tanpa izin aku ning kono niat ibadah haji kanggo Sukron ini enggak sah. Sukron ibadah haji kanggo Sukron, sahnya hanya untuk saya sendiri. Waman mata wa qadara lazimahu hajjatu fardin jaza likulli ahadin walau kana ajnabiyan. Nah ini bila ada ini paling ya ini fa'in wajada man yahuju anu bila ujudin wajib alai aya'lana, walau ajnabiyan sekalipun yang melaksanakan ibadah itu orang lain bukan keluarganya. Bisyarti ayakunal mutatawi'u ghairu ma'dubin mausukon bihi wala yahujju ahadun an ma'dubin illa bi'idnihi. Dan seseorang tidak boleh dalam arti ora sah melaksanakan ibadah haji mengganti orang yang ma'dub. Ma'dub itu isi urip ning ora iso nglakoni ibadah haji kecuali dengan seizinnya. Ini ora izin moro-moro ning kono nglakoni ibadah haji, ya haji ini ora sah. Tegese ora sah hanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa sudah meninggal dunia, jani ya, barang siapa sudah mati dan dia mestinya sudah wajib melakukan haji fardu, berarti satu kali, ini baru satu kali. Mestinya itu namanya haji fardin itu kan haji satu kali. Maka diperbolehkan bagi siapa saja jazalahu likulli ahadin. Maka diperbolehkan bagi siapa saja sekalipun toh dia itu orang lain walau kana ajnabiyan. Wa illam ya'dzan lahu, sekalipun toh ahli warisnya tidak mengizini ayyahu jaha anhu. Ini bedane. Jadi bedane haji amanah sama haji ma'dzub. Jadi kalau badal haji itu ada dua, yaitu haji amanah, haji ma'dzub. Di sini kalau ada orang mati, sebenarnya dia sudah mampu untuk haji, ya seperti yang daftar kemarin. Di sini kasusnya ada dua, yaitu Bu Mukminah Bu sapa to? Bu Mukminah kali Pak Haji Pak Ahmad Fanani. Ini sudah daftar haji, berarti mampu. Tapi mestinya tahun ini berangkat, dia tidak berangkat karena mati, karena meninggal dunia. Loh, di sini nih loh, orang lain atau keluarganya sendiri ini boleh menghajikan haji badal. Kalau orang yang sudah meninggal, ini umumnya di Indonesia namanya adalah haji amanah. Badal boleh, amanah boleh. Jadi kalau amanah itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ayyahujjahu anhu. Sekalipun tuh ahli waris iku ora ngijini umpamane Pak Ali. Jadi ini ya. Sukron mati, gampangane tak gambarake Sukron mati. Keluargane ahli waris iki Pak Ali. Loh, aku pengen ngajeni Sukron iki to sah sekalipun Pak Ali ora ngijini. Nang ngopo ngijini orang to dhewe to dadak ngijini barang umpamane. Atau Sukron biyen nalika si Sugeng wis titip ning aku, Mbah hajeno. Lu sekalipun keluargane ini tidak mengizini, ini hajinya sah. Jadi kalau haji amanah tidak butuh yang namanya izin ahli waris, tidak perlu izin orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ayyahujjau wa illam ya'dan lahu alwarisu ayyahujjaha anhu.
sekalipun toh ahli warisnya itu tidak mengizini, maka orang lain atau keluarga yang lain boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Berarti haji amanah, badal boleh, amanah boleh. Kalau badal itu adalah umum, menggantikan haji orang lain. Cuman kalau orang yang meninggal dunia secara umum namanya amanah, tapi kalau yang masih hidup karena tidak mampu namanya adalah makdum. Mengapa demikian? Tidak perlu izin, li'annal hajja wadhifatul umri. Karena ibadah haji itu adalah kewajiban ibadah yang hanya wajib seumur satu kali. Maka di situ tidak perlu izin ahli waris. Bihilafi shaumi, berbeda dengan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu adalah tiap tahun. Haitsu la yasihu anil mayyiti illa bi idzin minal qoribi bal yajibu ayyahuja anhu idza kana lahu tilkatun sawa'un kana man yahuju anhu warisan au ajnabiyan. Jadi kalau puasa, misalkan ini saya ingin menggantikan puasa sukron sing wis meninggal dunia. Ini ya saya harus minta izin ahli warisnya atau kerabatnya. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa itu tiap tahun. Nah, ibadah haji kan hanya seumur satu kali. Ya, karena satu kali. Makanya kalau si mayit atau sukronnya sudah meninggal itu punya harta, maka kerabatnya atau ahli warisnya wajib mengibadahkan haji atau cari badal. Jadi di sini baik yang melakukan ibadah haji badal atau amanah di keluarganya maupun orang lain itu wajib diibadahkan haji atau ibadah haji badal. Wa illam yusul mayitu biha fi hayatihi, sekalipun toh dulu yang meninggal dunia yaitu sukron itu tidak wasiat, orang pesen dikongkon ngajek aki, maka tetap keluarganya kalau sukron punya harta benda tinggalan cukup untuk ibadah haji, wajib menghajikan. Wa misluhu aiman wajaba alaihi hajjatu fardin man mata walam yastati hajjatul islam fi hayatihi walam yatruk tilkatun bal sunnah lil walisi wal ajnabihi wa illam ya'dan lahu al warithu ayyu'addiya nusukahu li'annal hajja ashbahu biddaini bihilafi shomi fala budda min idnihi li'annahu ibadatun badaniyatun mahdun fa in mata ba'da hajjatil islam walaysa alaihi fardun tawaqqafal hajju anhu ala idnihi fihi qabla mautihi. Nah, di antara yang wajib dilaksanakan ibadah hajinya orang yang meninggal dunia yang mampu ketika masih hidupnya, yaitu orang yang meninggal dunia tapi dia tidak mampu melaksanakan hajjatul Islam. Tegese dia ketika masih hidup tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan haji. Sekalipun toh dia ini tidak meninggalkan harta benda, ya, ini bagi orang yang mampu untuk menggantikan keluarganya,
ini hendaknya dilaksanakan ibadah hajinya. Bal yusanu bahkan bagi ahli waris ataupun orang lain ini disunahkan untuk melaksanakan ibadah hajinya. Sekalipun toh ahli warisnya itu tidak mengiringi. Ya misalkan ini contoh seperti ini adalah orang yang bermukim di tanah suci. Ini kan rapatnya butuh ragat. Kudu tahu ibadah haji, keluarganya wajib melaksanakan ibadah haji baginya. Mengapa demikian? Li'anal hajja, krono ibadah haji itu seperti orang yang punya hutang. Nek hutang kudu dibayar. Jadi wong mulano di sini melihat wong Islam itu sekalipun kelihatannya tidak mampu, dalam hati wajib punya azmu. Azmu itu keinginan atau niat ibadah haji. Yo nek bengi iso ndonga ya Gusti, kula niku nek mampu ibadah haji, kula niku pengin ibadah haji. Harus punya keinginan semacam itu. Azmu itu harus punya wong Islam. Soal masalah akhirnya itu mampu atau tidak, itu urusannya itu nanti belakangan. Bila fisomi berbeda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa fala budda min idnihi. Kalau ibadah puasa saya ingin mengibadahkan puasa sukron yang ditinggalkan, padahal sukron sudah mati, saya harus seizin keluarganya. Karena apa? Ibadah puasa itu adalah ibadah murni fisik. Wong poso kan kuat karo raku, kuat mulane namanya fisik. Beda karo salat. Salat ora iso ngadeg ya karo lungguh. Ora iso karo lungguh ya karo turun dan seterusnya. Maka butuh yang namanya apa tuh izin ahli warisnya. Al-Fatihah.